Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Holilullah dari PAI 6A dengan NIM 1812124. Di sini saya akan membuat video singkat tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping scanning mata pelajaran fikih kelas 9 MTS semester ganjil. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah telaah kurikulum PAI dengan dosen pengumpu yaitu Bu Hernalis. Kegiatan yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Di dalamnya terdiri dari 3 kompetensi. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti, yang kedua yaitu standar kompetensi, dan yang ketiga ada kompetensi dasar. Di dalam kompetensi inti terdapat 4 aspek di dalamnya. Yang pertama ada aspek spiritual, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek pengetahuan, dan yang keempat ada aspek keterampilan. Adapun di dalam aspek spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua aspek sosial yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial di dalamnya, dengan pergaulan yang baik di dalam keberadaannya. Kemudian yang ketiga aspek pengetahuan, memahami pengetahuan yang faktual, konseptual, dan terpercaya berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dari kejadian yang tampak mata. Yang selanjutnya yaitu aspek keterampilan. Di dalamnya itu ada kita untuk mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat hal-hal yang lain dengan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau di dalam teorinya. Selanjutnya yaitu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di dalam standar kompetensi terdapat 4 di dalamnya. Standar kompetensi yang pertama yaitu memahami tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Dengan kompetensi dasar menjelaskan kegiatan ketentuan penyembelihan binatang, selanjutnya menjelaskan ketentuan kurban, dan selanjutnya menjelaskan ketentuan akikah. Adapun standar kompetensi yang kedua yaitu memahami tentang muamalah. Dengan kompetensi dasar menjelaskan ketentuan jual beli, menjelaskan ketentuan qirad, selanjutnya menjelaskan jenis-jenis riba, selanjutnya mendemonstrasikan ketentuan pelaksanaan jual beli qirad dan riba. Adapun di dalam standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami muamalah di luar jual beli. Dengan kompetensi dasar menjelaskan ketentuan pinjam meminjam, selanjutnya menjelaskan ketentuan tentang hutang piutang, gadai, dan board. Selanjutnya menjelaskan ketentuan upah, selanjutnya mendemonstrasikan ketentuan tata cara pelaksanaan pinjam meminjam, utang piutang, gadai, dan board, serta pemberian upah. Adapun standar kompetensi yang keempat yaitu melaksanakan tata cara perawatan jenazah dan ziarah kubur. Dengan kompetensi dasar menjelaskan ketentuan tentang pengurusan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Selanjutnya menjelaskan ketentuan-ketentuan harta si mayit. Yang selanjutnya yaitu mempraktikkan tata cara pengurusan jenazah dari awal hingga akhir. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menghasilkan konteks, tema, teks atau unit yang relevan. Adapun konteks tema yang sesuai ada terdapat 4 aspek di dalamnya. Yang pertama indahnya berbagi, yang kedua praktik muamalah, yang ketiga ta'awun dalam Islam, dan yang keempat ajal pasti tiba. Jika sudah mendapatkan tema yang relevan untuk dijadikan
suatu judul, maka kegiatan selanjutnya yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, atau unit yang relevan. Tema pertama yaitu indahnya berbagi. Dengan uraian kegiatan awal dengan alokasi waktu 10 menit. Adapun kegiatan awalnya yaitu memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang telah lalu dan materi penyembelihan, kurban, dan akikah motivasi. Selanjutnya, memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar penyembelihan, kurban, dan akikah dan tata caranya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan inti di dalamnya terdapat alokasi waktu 60 menit. Siswa membaca literatur atau referensi tentang penyembelihan, kurban, dan akikah sebagai fase eksplorasi. Selanjutnya, siswa mengamati demonstrasi guru tentang penyembelihan kurban dan akikah dan tata caranya, termasuk juga fase eksplorasi. Selanjutnya, membuat bagan penyembelihan, kurban, dan akikah dan tata caranya, yaitu fase elaborasi. Selanjutnya, pemeran bagan dan saling mengomentari, termasuk juga fase elaborasi. Kemudian, salah seorang siswa mempraktekkan tata cara penyembelihan kurban dan akikah, sementara siswa yang lain memperhatikan dan mencatat pokok-pokok yang penting dari hasil kegiatan pengamatan, termasuk juga dalam fase elaborasi. Selanjutnya, penguatan tentang pengertian penyembelihan, kurban, dan akikah, termasuk juga fase konfirmasi. Kemudian di dalam kegiatan akhir dengan alokasi waktu 10 menit di dalamnya yaitu ada tanya jawab tentang materi penyembelihan kurban dan akikah. Kemudian selanjutnya guru memberikan tugas untuk mencari pengertian penyembelihan, kurban, dan akikah untuk pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yaitu praktik muamalah dengan uraian kegiatan awal yang dialokasikan dengan waktu 10 menit. Di dalamnya yang pertama yaitu memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang telah lalu dan materi jual beli, kirod, dan riba. Selanjutnya memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat untuk mempelajari seputar jual beli, kirod, dan riba dan tata caranya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit. Di dalamnya yaitu siswa membaca literatur atau referensi tentang jual beli, kirot, dan riba. Di sini itu termasuk dalam fase eksplorasi. Selanjutnya siswa mengamati demonstrasi guru tentang jual beli, kirot, dan riba dan tata caranya, termasuk juga dalam fase eksplorasi. Kemudian membuat bagan jual beli, kirot, dan riba dan tata caranya, yaitu termasuk fase elaborasi. Selanjutnya pameran bagan dan saling mengomentari, termasuk juga fase elaborasi. Kemudian salah seorang siswa mempraktikkan ketentuan jual beli, kirot, dan riba, sementara yang lain memperhatikan dan mencatat pokok-pokok penting dari hasil kegiatan pengamatan, termasuk juga fase elaborasi. Kemudian kita masuk kepada fase konfirmasi, yaitu penguatan tentang pengertian jual beli, kirot, dan riba. Adapun kegiatan akhir dengan alokasi waktu 10 menit, di dalamnya terdapat tanya jawab tentang materi jual beli, kirot, dan riba. Selanjutnya guru memberikan tugas untuk mencari pengertian jual beli, kirot, dan riba untuk pertemuan selanjutnya. Adapun tema yang ketiga yaitu ta'awunan dalam Islam dengan uraian kegiatan awal di dalamnya yaitu dengan alokasi waktu 10 menit. Di dalamnya terdiri dari memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang telah lalu dan materi pinjam meminjam, utang piutang, gadai, board, dan pemberian upah. Selanjutnya
memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan borg, dan pemberian upah dan ketentuan-ketentuannya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit. Di dalamnya yaitu siswa membaca literatur atau referensi tentang tata cara pinjam meminjam, utang piutang, gadai, borg, dan pemberian upah dengan ketentuan-ketentuannya termasuk dalam fase eksplorasi. Selanjutnya siswa mengamati demonstrasi guru tentang tata cara pinjam meminjam, utang piutang, gadai, borg, dan pemberian upah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya termasuk juga dalam fase eksplorasi. Selanjutnya salah seorang siswa seperti biasa mempraktekkan tata cara pinjam meminjam, utang piutang, gadai, borg, dan pemberian upah dan ketentuan-ketentuannya, sementara yang lain memperhatikan dan mencatat pokok-pokok penting dari hasil kegiatan pengamatan termasuk dalam fase elaborasi. Selanjutnya penguatan tentang pengertian tata cara pinjam meminjam, utang piutang, gadai, borg, dan pemberian upah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Di sini termasuk dalam fase konfirmasi. Kemudian di kegiatan akhir dengan alokasi waktu 10 menit terdapat tanya jawab tentang materi tata cara pinjam meminjam, utang piutang, gadai, borg, dan pemberian upah dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Kemudian kita masuk ke tema yang terakhir, yaitu tema yang keempat dengan tema ajal pasti tiba. Dengan uraian kegiatan awal dialokasikan dengan waktu 10 menit di dalamnya, yaitu yang pertama memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang telah lalu dan materi tata cara pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, dan waris. Selanjutnya memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, dan waris yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan inti dialokasikan waktu di dalamnya yaitu 60 menit. Di dalamnya terdapat itu siswa dapat membaca literatur atau referensi tentang tata cara pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, dan waris. Di dalam hal ini termasuk dalam fase eksplorasi. Kemudian selanjutnya siswa mengamati demonstrasi guru tentang tata cara pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, dan waris, termasuk juga dalam fase eksplorasi. Selanjutnya salah seorang siswa yaitu mempraktekkan tata cara pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, dan waris. Sementara siswa yang lain memperhatikan dan mencatat pokok-pokok atau poin penting dari hasil kegiatan pengamatan. Di sini termasuk dalam fase elaborasi. Selanjutnya yaitu penguatan tentang pengertian tata cara pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, dan waris. Di dalam hal ini termasuk dalam fase konfirmasi. Kemudian kegiatan akhir dengan alokasi waktu 10 menit di dalamnya terdapat tanya jawab tentang materi tata cara pengurusan jenazah seputar tersebut, kemudian takziah, ziarah kubur, dan waris. Semua uraian kegiatan tersebut dialokasikan dengan waktu 2 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Adapun selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajarannya itu terdiri dari metode ceramah atau pendekatan saintifik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran contextual teaching dan learning dan instruction. Selanjutnya yaitu model pembelajaran media diskusi dan demonstrasi. Adapun yang selanjutnya sumber belajar. Sumber belajarnya yaitu dari kitab Al-Quranul Karim dan terjemahannya. Kemudian buku LKS atau buku siswa fikih MTS kelas 9 semester 1. Selanjutnya yaitu buku yang memadai tentang materi yang sedang dipelajari.
Selanjutnya media dan alat pembelajarannya yaitu menggunakan video pembelajaran. Yang kedua yaitu komputer dan laptop. Yang selanjutnya yaitu LCD dan proyektor. Adapun yang selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran di dalamnya. Yang pertama, indahnya dengan tema indahnya berbagi untuk sesama. Di dalamnya itu ada kafiah penyembelihan binatang, kemudian pengertian hukum dan dalil Qur'annya, kemudian ketentuan hewan kurban dan akikahnya, kemudian hikmah kurban dan akikah di dalamnya. Kemudian tema yang kedua, praktik muamalah. Di dalamnya itu dengan mengembangkan ide-ide pengertian hukum dan syarat jual beli. Kemudian selanjutnya ada pengertian hukum dan syarat rukun dari qiraat. Kemudian di dalamnya juga ada pengertian hukum dan macam-macam riba. Selanjutnya yaitu ta'awun dalam Islam. Di dalamnya yaitu mengembangkan ide tentang pengertian hukum dan syarat pinjam meminjam. Selanjutnya hukum dan ketentuan hutang piutang. Selanjutnya yaitu pengertian hukum dan syarat-syarat rukun gadai. Selanjutnya yaitu pengertian hukum dan syarat rukun upah. Kemudian tema yang keempat yaitu ajal pasti tiba. Di dalamnya itu kita belajar tentang pengurusan jenazah dari awal sampai akhir, dari mulai kita memandikan hingga kita mengantar ke dalam kubur. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dan hukum waris serta nilai keadilan dalam waris. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.